Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya terus terang terenyuh Mbak Yuli baca sholawat badar. Saya harap teman-teman sekarang sering-seringlah baca sholawat badar itu. Kan begitu. Sholawat yang produk Indonesia itu sholawat badar. Ya apa enggak? Tahu sampean pengarangnya sholawat badar? Hah? Kalau Barzanji itu karangannya Al-Imam Al-Busairi, Maulaya Sholli wa Sallam dan seterusnya. Kalau Simtud Durar itu karangannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi dari Siwun, Hadramaut. Kalau Diba itu Said Abdurrahman Ad-Dibai dan seterusnya. Nah, sholawat yang produk Indonesia adalah sholawat badar. Ya, sholawat badar ini karangan ulama Indonesia. Jadi sholawat badar ini karangan ulama dari timur, dari ujung timur Pulau Jawa. Meskipun namanya pakai sholawat badar. Siapa? Nah, ini Kiai Haji Ali Mansur As-Siddiqi namanya, dari Banyuwangi. Jadi beliau Kiai Ali Mansur itu sebelum mengarang sholawat badar itu malam hari bermimpi didatangi orang-orang yang pakai jubah putih dan surbannya hijau gitu. Banyak sekali datang ke rumahnya. Kemudian istrinya bermimpi didatangi Rasulullah gitu. Orang Banyuwangi, ini kiai dari Banyuwangi, bukan Hadramaut, bukan Pakistan, bukan Afghanistan, Banyuwangi gitu ya, bermimpi seperti itu. Nah, kemudian beliau sowan kepada salah seorang ulama di Banyuwangi yang tetangganya juga, yaitu Habib Hadi Al-Haddar gitu ya. Banyuwangi itu saya pernah ziarah ke makamnya Habib Hadi Al-Haddar dekat Ketapang itu ya. Tanya, saya mimpi gini Bib, ini siapa? Nah, lalu Habib Hadi bilang, itulah ahli badar. Jadi yang datang ke kamu itu adalah sahabat-sahabat yang dulu berperang Nabi Muhammad pada saat perang badar. Nah, karena itulah terus Kiai Ali Mansur ini langsung berjalan pikirannya, imajinasinya, terus dia ambil bolpen, dia tulis sholawat badar itu seperti ada yang nuntun gitu ya. Sholawat dan tawassul nabi bismillah dan sholat tadi loh, ilahi salimil ummah, terus kamir rahmatin hasola dan seterusnya. Itu kalau sampai tahu artinya luar biasa, itu sholawat revolusioner. Oh iya, sampai coba dalami dan tadi perhatikan apa yang saya katakan tadi, itu wa jangan bi ya. Termasuk yang terakhir itu bukan bi, harus wa itu dan, kalau bi itu dengan. Itu loh ya. Tadi itu loh, ilahi salimil ummah, ya Allah ilah wahai Tuhanku selamatkan umat minal afati wan nikmah, dari afat itu penyakit wan nikmah dan lawannya nikmat. Nah, gitu saja. Nah, hanya Habib Hadi itu nulis itu. Ternyata pada waktu dia nulis, tiba-tiba masyarakat di sekitarnya, tetangga-tetangganya itu datang membawa masakan. Ada yang bawa tumpeng, ada yang bawa engkung, ada yang bawa sayur semua. Waktu nulis itu kaget, loh ini ada apa? Kamu kok bawa ini semua ke sini? Nah, ternyata masyarakat ini pagi-pagi didatangi orang berjubah. Katanya, kamu bikin tumpeng, kamu bikin engkung, kamu bikin rawon, kamu bikin sate Madura. Nah gitu ya. Gitu. Antarkan ke rumahnya Kiai Ali Mansur itu, karena di sana akan ada acara besar. Gitu loh. Iya. Coba bayangkan. Nah ini apa? Kiai Ali Mansur kaget. Loh iya. Ditanya, kami tadi didatangi orang aja. Ini masyarakat semua membawa macam-macam, sehingga penuh makanan di rumahnya. Ternyata waktu itu ini belum ada telepon loh, belum ada internet, belum ada. Ini masih zaman dulu, zaman
Wah, belum ada tuh, hanya telegram saja dulu tuh adanya, belum ada. Ternyata ini langit itu bisa seperti itu loh, ya harus yakin sampai. Ternyata tidak lama datang tamu dari Jakarta, 2 bis. Nah itu dia, tamunya itu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah itu ya, Kuitang mana itu, Condet itu loh ya, Condet Jakarta. Nah saya kalau ke Jakarta ke sana, saya ke Habib Ali, ke Habib Jundan itu ya, itu pejuang itu. Nah terus ternyata beliau langsung mengadakan acara, disuruh pengajian mendadak karena menyambut Shalawat Badar ini, gitu loh. Wis paham sejarahnya Shalawat Badar. Nah itu ditulis oleh beliau tahun 62 yang sebentar lagi akan meletus G30 SPK. Jadi ulama-ulama itu akan dapat apa? Isyarat langit. Jadi ketika akan ada sesuatu, maka timingnya itu oleh Allah sudah disiapkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Muzamil, ya, saya karena sudah Shalawat Badar, saya nambahin ingatan saja. Shalawat Badar ini, kejadian perang Badar itu kan, kalau Anda maknai dengan keadaan sekarang sangat tepat. Makanya Muzamil mengatakan yang banyak baca Shalawat Badar, saya nambahin aja. Jadi Anda kan sekarang sedang diperdaya bahwa Anda disebut mayoritas. Terus isunya kan hak-hak minoritas. Itu kalau Anda berpikir kuantitatif. Yang terjadi di Indonesia kan tidak kuantitatif tapi kualitatif. Mereka itu mayoritas. Mayoritas secara kualitatif, modalnya terbanyak, gitu. Otoritas kekuasaannya mereka pegang, bahkan presiden mereka pegang, semua kementerian mereka pegang, KPK dipegang. Jadi mereka itu mayoritas. Tapi mereka selalu mengisukan bahwa kita mayoritas, sehingga kita nutut terus untuk melindungi minoritas. Itu. Jadi ini jangan terjebak. Jadi sebenarnya kita itu minoritas sebagaimana 313 pasukan Badar. Itu pun bukan tentara. Ada beberapa tentara iku mek sak ketemune arek lanang sing gerdu cangkruk iku. Ayo melok-melok berjuang rek, ngono kan. Sampai ada kejadian terus mereka harus jalan kaki sekitar 230 km dari Madinah ke Lembah Badar. Kan aku napak tilas rek. Napak tilas. Anda kalau ke Madinah, Anda coba ke Lembah Badar, di sana Anda tidak boleh masuk. Dijaga tentara, tidak boleh, tentara dan polisi Anda tidak boleh masuk. Dan saya coba masuk dilarang, terus coba masuk lagi dilarang, terus coba masuk lagi dilarang, suwe-suwe pegel ngelarang. Akhirnya aku masuk. Itu. Wong Jawa kok dilarang. Terus rokok dikai gambar-gambar anggem terus jijik ngono ta. Arek-arek kok tambah didilati, ayo kene ayo. Oke, kembali ke perang Badar. Jadi kita itu minoritas sebagaimana 313. Mereka harus jalan kaki dari Madinah dan sampai bodol-bodol iku anune, alas kakinya itu, sehingga ketika sampai di Badar mereka itu sudah loyo, kurang makan, logistiknya tidak memenuhi syarat, sehingga ketika di baris ke tentara itu Rasulullah ngecek dengan didudul nganggo pedang ini tiba-tiba kabeh arek ngene kate perang ya apa arek iki ngeyayat ngene iki kan. Jadi Rasulullah tahu bahwa secara rasional, secara ilmu perang pasti kalah. Satu jumlahnya, nomor 2 staminanya, tenaganya dan keahlian berperangnya, yang terutama adalah logistik dan mesiunya. Jadi senjatanya juga tidak memenuhi syarat. Jadi mesti kalah. Satu-satunya kemenangan hanya Medan. Bahwa Rasulullah yang memilih lembah itu. Itu sebuah strategi perang. Itu ya kita ceritani. Terus karena sudah pasti kalah menurut ilmu dunia, terus Rasulullah dalam tanda petik ini gunanya cinta kepada Allah, gunanya Allah cinta kepadamu. Karena hubungan cinta itu beda dengan hubungan rasional. Jadi banyak hal-hal yang tidak rasional bisa tercapai justru
kalau temanya adalah cinta. Jadi Rasulullah kemudian matur kepada Allah. Caranya matur kepada Allah itu bukan ngomong sama Allah, tapi setelah memeriksa barisan 313 laki-laki itu, terus Rasulullah pidato. Ya ayyuhal mujahidin, innama tunsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Allahu Akbar. Arek-arek Allahu Akbar. Gurung mangan nih. Mari melaku 230 kilo. Golek warung gak ono ya. Ngerti artinya? Wahai para mujahidin Islam, kalian akan dianugerahi kemenangan oleh Allah, kalian akan dianugerahi pertolongan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi kemenangan, pertolongan, rizki. Lo tepak bisa. Dan itu kan tidak rasional, dan sengaja supaya Tuhan dengar. Arek iki ngakali aku. Waduh ya, pecarane menang kon iku nek nganggo ilmune wong di dunya. Tapi karena Allah sangat mencintai Rasulullah, ini nanti bisa Anda pakai dalam keluarga. Maksudnya ini loh, kon aku cinta karo bojomu, terus gak tega suatu hari, walah bojoku rek nang kantorku nganggo angkot bendino. Iyalah suatu hari ketika bojomu ulang tahun pernikahanmu ke-5 apa ke-7, terus awakmu moro-moro mencodot, Dik, wis bismillah dongan Dik, engko nek aku oleh rezeki tak tukokno motor sampean Dik. Wis cek enak nyambut gawe sampean ngono. Nekat tok mek karena cinta, gak mergo dhek ndek dhuwit. Gitu loh. Wis pokoke ngomong ngono karena cinta. Terus setahun gurung iso nukokno. 2 tahun gurung iso nukokno, bojone mulai ngelirik. Iki biyen iku ngelamun ta ya apa bojone. Ngono. Suwe-suwe sungkan to, oleh 3 tahun sungkan iki wong lanange sing suami. Terus suatu malam dia bilang sama Allah, ya Allah, saya terlanjur ngomong dulu. Pun kebacut kula janjeni. Ya napa niki kula mboten sampean tulung, terus ya napa niki? Marotuane barang pun daftar nyilih takne. Marotua kula niku. Nek mboten sampean tulung niki kula isin temen niki. Ngono ceritane. Iki kemesraan lho ya. Terus nek bahasa Indonesia, ya Allah, tolong jangan permalukan aku di hadapan istriku dan mertuaku. Karena aku sudah terlanjur tidak sengaja, karena cintaku, aku terlanjur menjanjikan beli motor untuk dia. Ngono ceritane rek. Nah, kalau ibadahmu cukup, istiqomahmu cukup, imanmu jero, Gusti Allah insya Allah ngabulno. Ya wis sakno niku ya, sakno wis gak apa-apa. Moro-moro ono motor. Ya sembuh jalannya ya, pokoknya akhirnya dapat rezeki untuk membelikan motor listrik. Nah, Rasulullah itu menggunakan klausul ini, menggunakan strategi ini. Jadi dia pidato, wahai pasukan mujahidin Islam, kalian akan mendapat kemenangan, mendapat pertolongan dan rezeki dari Allah. Asalkan niatmu berperang di lembah Badar ini adalah untuk membela orang-orang yang lemah yang kamu tinggalkan di Madinah. Bidu'afaikum. Jadi nek kon kepengin menang, niate untuk mbela wong lemah. Itu rumusnya. Nah wis, ini kan sebab akibat yang Allah sangat mencintai. Kamu mau mati untuk membela orang lemah itu kan paling tinggi sudah derajatnya. Nah karena Rasulullah memakai itu, Allah wis siapa wis tak kabulno nek ngene carane, wah cara iki pinter ya. Loh, Gusti Allah itu punya sifat seperti itu menurut saya, loman. Nah syafaat itu adalah sesuatu yang mestinya tidak kabul, karena cinta Allah maka dikabulkan. Kayak ono wong wis tau tak ceritani sing arek lawas ya, penyembah berhala umur 84 tahun nyembah berhala terus. Umur 84 tahun loro nemen terus njaluk tolong nang berhalane, aku sakit iki, aku menyembah kamu 84 tahun, tolonglah aku ngono kan. Lang jenenge reca meneng ae. Sampai kula niki menyembah sampean bolak-balik dicundu recane. Mbok pisan mawon sampean warasaken kula.
Nek kula mboten sampean warasaken, mungkin kula njaluk tulung ten sing jarene Allah niku lho. Oh, malaikat Jibril krungu. Lho, sapa ya arek ngenyek Gusti Allah sing jarene Allah iku lho. Allah jarene. Muring-muring Jibril. Ya toh? Muring-muring Jibril. Terus langsung, ya Allah, ada hambamu yang kurang ajar, penyembah berhala, umur 84 tahun, sakit keras, minta tolong kepada berhalanya. Kemudian mengancam kalau berhalanya tidak menyembuhkan dia, maka dia akan minta tolong kepada yang katanya Allah itu. Ya Allah, engkau dikatanya-katanyakan. Sampean mek dianggap jare nih, mboten trima kula, jare Jibril. Gusti Allah mesem. Bril ngono kok repot kan. Lho kula niki mboten trima. Kula niki khosyik muti sajid pol ten sampeyan ten jenengan. Jare Gusti Allah ngene lho wis ta. Warasno arek iku. Tak kabulno wis kon sing marasno kon lagi. Lho ya napa sini sampeyan dijare-jarene kok diwarasno. Bril kon niku gak mikir. Iku dek iku setengah mati njaluk nang recone iku gak diwarasno. Terus nek njaluk nang aku gak tak warasno, terus bedane reca karo aku apa? Oke, kembali ke perang Badar. Perang Badar, Allah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kalian akan diberi kemenangan. Itu kan fait accompli sebenarnya. Ya? Dan Rasulullah tahu bahwa itu setengah memaksa. Kayak kon ndongakno bojomu tuku motor malu, setengah memaksa. Terus begitu selesai ngomong nang pasukan terus ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi ngerti Kanjeng Nabi ada kemungkinan Allah marah sama dia. Mergo fait accompli. Akhirnya dia ngomong, ya Allah, pokoknya anggere sampean mboten muring-muring ten kula, pun kula kalah mboten napa-napa, matek mboten napa-napa, wis gak patheken kula. La ubali tane gak patheken. Dadi mulai meneh nek ana apa-apa la ubali. Gak patheken. Ini rek ya. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli pada apa yang akan terjadi denganku dan pasukan Islamku. Kalah aku ikhlas, hancur lebur kami ikhlas, mati tidak ada masalah, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Akhirnya ya wis dikabulno wis. Ya wis gak repot-repot ngono kok repot. Ya wis kan wis menang, akhirnya menang. Menang. Loh, jadi sekarang posisimu gitu di Indonesia. Betul enggak? Kalau kamu menghitung ilmu perang, modal, penguasaan medan, jumlah mesiu, logistik, kalah semua kamu. Kamu adalah 313 pasukan Badar sing nyayat apa jenenge? Lesu, wis ngadeg rada angel. Kalian akan kalah menurut ilmu perang dunia. Tapi kalau engkau mengajukan kepada Allah dan meyakini omong nang awakmu dhewe nang tangga-tanggamu, kanca-kancamu, innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Asal kita berniat membela yang lemah di Indonesia ini, maka Allah akan memberi kemenangan, akan memberi pertolongan dan akan memberi rizki. Nek malaikat kaget, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ah, dadi wiritane rek mulai meneh iku ya, ilam takun alayya ghadabun fala ubali ilam. Ngono ya. Fala ubali. Gawe kaos. Fala ubali. Dalam kurung gak patheken. Gitu Pak Muzamil. Oke, sekarang tanya jawab barangkali. Assalamualaikum dan selamat datang di Bauling Ma'iyah.
Berikut ini hanya sekedar ulasan dan pointer untuk pembelajaran bersama. Ulasan yang pertama dari almarhum Kiai Muzammil. Beliau mengajak kita untuk napaktilas sejarah sholawat Badar. Berikut ini pointernya. Sholawat Badar adalah sholawat asli Indonesia yang ditulis oleh Kiai Ali Mansur Asy-Syidiki di tahun 1962. Kiai Ali Mansur berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Dan kurang lebih begini sejarah terciptanya sholawat Badar. Pada suatu hari, Kiai Ali Mansur bermimpi didatangi oleh orang-orang yang berjubah putih-putih serta bersorban hijau berbondong-bondong datang ke rumahnya. Lantas, beliau pun menceritakannya kepada istrinya dan tak disangka ternyata malam itu istrinya juga bermimpi didatangi Rasulullah. Selanjutnya, keesokan harinya ia datang ke rumah Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi untuk menanyakan perihal mimpi itu kepadanya. Kemudian Habib Hadi menjawab, mereka itu ahli Badar. Namun, tak sampai di situ saja keheranan dan kebingungan yang beliau alami. Sesampainya beliau di rumah, kemudian keheranan muncul kembali. Karena banyak tetangga yang datang ke rumahnya sembari membawa beras, daging, dan lain sebagainya. Tetangganya berbondong-bondong mendatangi rumah beliau layaknya mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta, pintu rumah mereka diketuk orang berjubah putih yang memberitahukan bahwa esok hari di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Dan mereka diminta membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Semakin bingunglah Kiai Ali Mansur. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali Mansur tanpa jawab. Kemudian, pada malam itu banyak orang yang sibuk bekerja di dapur rumahnya untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Di tengah sibuknya dapur di rumah beliau pada malam itu, Kiai Ali Mansur merenung di dalam kamarnya. Kemudian tiba-tiba seolah ada yang membisikkan sholawat Badar dari belakang punggungnya. Kemudian ia pun mengambil ballpoint dan secari kertas. Kemudian ia menulisnya. Selanjutnya, pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan Habib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Alhamdulillah, ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar membahas tentang PKI, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi selanjutnya menanyakan topik lain yang seketika itu membuat Kiai Ali Mansur terdiam sejenak. Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini. Tentu saja, Kiai Ali terkejut. Sebab bagaimana Habib Ali bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakannya malam itu. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Karena dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan bukan pula hal yang mustahil. Pointer selanjutnya, almarhum Kiai Muzammil ngendiko bahwa sholawat itu ditulis oleh Kiai Ali Mansur pada tahun 62 yang sebentar lagi akan meletus G30 SPKI. Jadi, ulama-ulama itu akan mendapat isyarat langit. Jadi, ketika akan ada sesuatu, maka tamengnya itu oleh Allah sudah disiapkan. Pointer selanjutnya, setelah almarhum Kiai Muzammil, kemudian Mbah Nun sedikit menambahi tentang kisah Perang Badar. Mbah Nun ngendiko bahwa Perang Badar jika dimaknai dengan keadaan sekarang itu sangat tepat. Selanjutnya Mbah Nun ngendiko bahwa sekarang Anda diperdaya seolah Anda itu mayoritas, sehingga isunya hak-hak minoritas.
Kemudian Banun menggarisbawahi, itu kalau Anda berpikirnya kuantitatif. Karena pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah justru merekalah yang mayoritas dan kita minoritas. Maksudnya kurang lebih begini. Coba tengok gedung-gedung tinggi, hotel, mall, ruko. Siapakah pemiliknya? Bahkan hingga hukum, penguasaan modal dan seterusnya itu siapakah mayoritasnya? Mungkin itu gambarannya saja. Selanjutnya, jika kita tarik garis lurus kepada yang Banun sampaikan tadi, bahwa Perang Badar sangatlah tepat jika dimaknai di dalam keadaan sekarang, maka akan sampai kepada garis lurus yang faktanya adalah kita minoritas seperti para ahlul Badar, di mana pasukan Islam saat itu hanyalah 313 sedangkan pasukan kafir berjumlah ribuan. Mereka tidak hanya kalah jumlah, namun juga kalah dalam persenjataan, kalah kesiapan, bahkan kalah tenaga. Karena memang para ahlul Badar ini telah menempuh perjalanan kaki yang jauh untuk menuju lembah Badar. Namun faktanya saat itu mereka menang karena pertolongan dan cinta dari Allah. Artinya, cinta adalah modal kemenangan para ahli Badar. Karena logikanya, jika kita memandangnya dengan metodologi ilmu di dunia, maka akan mustahil para ahli Badar akan memenangkan pertempuran itu. Namun, jika kita memandangnya dengan cinta, maka itu sangat rasional. Karena hubungan cinta beda dengan hubungan rasional, jadi banyak hal-hal yang tidak rasional bisa tercapai justru jika temanya adalah cinta. Selanjutnya, Banun memberikan contoh perihal hubungan cinta berbeda dengan rasional. Jadi, tatkala para ahli Badar sampai di lembah Badar, kemudian Rasulullah memeriksa barisan tentaranya. Dan disitulah Rasulullah tahu bahwa pasukannya pasti akan kalah jika dihitung dengan ilmu dunia. Karena memang keadaan tentara saat itu letih, bahkan kakinya lecet-lecet karena telah menempuh perjalanan yang panjang untuk sampai ke lembah Badar. Belum lagi jumlah dan persenjataan mereka tidak mumpuni untuk melawan. Namun karena cintanya Rasulullah, kemudian beliau berpidato membakar semangat pasukannya. Wahai para mujahidin Islam, sesungguhnya kalian akan dianugerahi pertolongan oleh Allah. Kalian akan dianugerahi pertolongan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Karena kalian pergi berjuang untuk membela orang-orang yang lemah. Karena Rasulullah tahu faktanya itu mungkin agak memetakompli Allah. Maka dari itu kemudian Rasulullah matur kepada Allah, Ya Allah, asalkan Engkau tidak marah padaku, apapun yang akan terjadi padaku dan para tentaraku, aku tidak peduli. Dari situ tergambar bahwa sungguh tinggi dan indah uslub matik majas balawah Rasulullah. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, setelah Rasulullah tahu bahwa pasukannya sangat tidak sepadan untuk melawan, Rasulullah justru menjamin kepada pasukannya, sesungguhnya mereka akan diberi kemenangan, pertolongan, dan rizki. Bahkan dalam kalimatnya Rasulullah menggunakan kata inna atau nun takkid alias penekanan yang artinya sesungguhnya. Selanjutnya, karena Rasulullah tahu bahwa yang beliau janjikan itu sangat tidak rasional, maka kemudian Rasulullah matur kepada Allah, Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Kurang lebih intinya, setelah Rasulullah menjanjikan kemenangan, pertolongan, dan rizki kepada pasukannya, Rasulullah matur kepada Allah bahwa aslinya asalkan Allah tidak marah, apapun yang akan terjadi entah kalah ataupun hancur, Rasulullah tidak peduli. Namun karena cintanya Allah kepada kekasihnya Muhammad SAW, maka akhirnya kemenanganlah yang benar-benar Allah berikan kepada Rasulullah dan para pasukannya.
Apa yang saya kemukakan mungkin sangat jauh dari apa yang sesungguhnya terjadi, namun pasti lebih indah dari yang dibayangkan oleh siapapun. Membayangkan momen itu saja rasanya sangat amatlah indah, apalagi faktanya. Nah, setelah Mbah Nun memberikan contoh tentang hubungan cinta beda dengan hubungan rasional, kemudian Mbah Nun pun menganjurkan kepada kita untuk meniru atau menggunakannya di dalam kehidupan kita. Mbah Nun mencontohkan, misalkan istri Anda setiap hari naik angkot untuk menuju tempat kerja. Kemudian karena cinta suami kepada istri, maka kemudian tidak sengaja atau bahkan terpaksa tiba-tiba suami menjanjikan akan membelikan motor atau mobil kepada istrinya. Padahal nyatanya tak ada kemungkinan karena memang tidak memiliki uang. Maka tatkala selesai mengucap janji itu langsung disambung dengan kata ilam takun alayya khudubun fala ubali. Jadi tatkala malaikat mungkin yang tadinya mau marah saat kita berjanji namun tidak rasional alias sama dengan omong kosong, namun jika memang karena cinta maka tidak mustahil sama sekali bagi Allah. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan video Sinau Bareng Mbah Nun kali ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya, dan semua apa yang sudah saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga kita dapat sedikit menambah referensi. Oke dulur-dulur, pamit dulu ya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.